dicurigai. Dicurigai. Ya, soalnya dia tuh kayak sering kayak ngundang laki-laki tapi itu beda-beda terus. Abis itu apa namanya? Pintunya langsung dikunci, dimatiin lampunya. Yang Raven katakan, kita harus kayak merangkul gitu, nggak langsung kayak dihujat. Temen apa? Ada yang di kos tuh kayak langsung menghujat itu. Di depan kamarnya langsung teriak, "Gay!" Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrolin Realita, podcast ringan mahasiswa yang ngobrolin isu-isu hangat dengan cara santai tapi tetap berbobot. Bareng aku, Ayu Harisma Putri. Dan aku, Davina Azarin Audivi. Hari ini kita akan bahas tema yang sedang banyak dibicarakan nih, yaitu feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Tapi tenang aja nih teman-teman, di sini kita akan membahas dengan bahasa yang santai, jadi teman-teman bisa nangkep apa yang nanti narasumber sampaikan. Langsung aja nggak sih kita sambut narasumber kita hari ini? Say hi dulu dong narasumbernya. Halo. Nah, halo Fahri. Halo Mbak Davina. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah sih, tapi lumayan agak sedih. Kenapa tuh? Aduh, pakai sedih segala ini kenapa? Masih Kita tuh pagi. harus semangat. Real Madrid kalah. Ya Aduh. Gagal juara Liga, Aduh. gagal juara Liga Champion. Puasa gelar tahun ini. Aduh. Saya fans Barca juga sedih. Aduh. Kalah di perempat final. Kalau itu pasti sakit hati banget sih. Iya ya, ini yang tim merah diem aja berarti kita. Iya, diem aja. Oke, kita lanjut nih. Aji, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi cukup lemes nih. Kenapa tuh? Belum sarapan kah? Iya, belum sarapan. Atau belum diingetin HTS-nya buat sarapan? Wah, kasus ini kasus. Ngomong-ngomong, kesini naik apa? Jalan kaki. Semangat banget ya harusnya ya. Beliau itu berprinsip pola hidup yang sehat, jadi Bener. harus jalan 1000 langkah kaki per hari gitu. Jangankan 1000, di apa? 10.000 kayaknya. Waduh, sangat luar biasa ya, sangat sehat gitu. Kita lanjut nih ke narasumber ketiga kita, yaitu Repan. Gimana kabarnya Repan? Alhamdulillah baik banget dong. Tapi agak ngantuk nih, karena kemarin begadang. Jadi saya nyiapin baca-baca jurnal juga. Oh gitu, kirain langsung semangat ketika ngelihat aku sama Davina. Soalnya kan kita harus semangat di sini gitu. Semangatnya semangat, tapi agak ngantuk aja. Aduh, jangan ngantuk dong. Berarti semuanya nih udah pada siap ya buat membahas feminisme sama disorientasi seksual ini. Siap. Apalagi sampai yang baca-baca jurnal ini beneran prepare banget lah ya. Dan harus diapresiasi nih pentingnya. Bener-bener. Harus dong. Sangat membanggakan dirinya sendiri itu. Berarti ya. Oke, sekarang kita lanjut aja, mulai dari dasar dulu lah ya, kayak pemanasan. Biar nggak berat-berat banget lah. Buat Fahri nih, menurut kamu gimana sih pandangan feminisme dalam perspektif Islam? Nah, kalau pandangan feminisme menurut saya itu, Islam tuh nggak pernah sama sekali menolak feminisme. Islam itu sangat terbuka akan feminisme, bahkan mendukung feminisme. Agama Islam sendiri itu datang bukan untuk merendahkan kaum wanita. Kan banyak kan yang stereotip bahwa agama Islam itu merendahkan kaum wanita. Islam itu mengekang kaum wanita, padahal sebenarnya tidak. Agama Islam datang itu buat salah satunya itu untuk menaikkan derajat wanita. Pada waktu itu agama Islam itu sebelum agama Islam datang, sebelum agama Islam itu wanita itu direndahkan, bahkan dianggap sebagai makhluk yang rendah. Nah, setelah Islam datang, derajat wanita itu ditinggikan dan dimuliakan. Namun feminisme Islam dan dunia barat itu berbeda. Feminisme di dunia barat itu mungkin menganggap kesetaraan itu sama gitu ya. Tetapi feminisme di dunia Islam itu lebih ke bentuk adil. Artinya itu sesuai dengan tempatnya. Contohnya semisal warisan laki-laki itu lebih banyak daripada wanita. Itu kenapa sih kok lebih banyak? Lebih banyak itu karena pria itu lebih banyak tanggung jawabnya daripada wanita. Pria itu kayak lebih harus menafkahi istri, harus menafkahi anak,
sedangkan wanita itu tidak diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya. Wah, keren banget sih agama Islam yang dikira orang-orang itu kayak anti feminisme, terus biasanya dikira juga patriarki, ternyata ini mendukung banget ya feminisme ya, sama mengagungkan wanita gitu. Betul, berarti banyak nih yang masih salah paham terkait Islam yang memandang feminisme nih. Yang dikatakan Fahri tadi menarik banget gitu ya, dan juga bisa meluruskan pandangan teman-teman yang mungkin masih belum paham lah ya seputar feminisme. Kita lanjut ya ke narasumber kedua kita, Aji. Gimana menurut Aji? Kalau menurut saya baca jurnal dari UIN Jakarta yang menyebut bahwa banyak kebingungan di kalangan muda karena pengaruh feminisme liberal. Banyak yang ambil konsep feminisme dari luar tanpa melaraskan dengan Islam. Padahal dalam sejarah Islam sendiri, perempuan seperti Khadijah dan Aisyah ini sangat aktif di ruang publik, tetapi tetap sesuai dengan tuntunan syariat. Keren banget sih sampai mengambil dari jurnal UIN Jakarta. Betul. Terus gimana wanita juga punya perannya gitu ya dalam menyuarakan pendapat mereka. Betul. Jadi di sini wanita itu nggak dibatasi, tapi mereka juga harus tahu gimana sih mereka harus bertindak seperti itu. Sekarang kita masuk nih ke materi yang nggak kalah penting ya. Menurut Raipa nih, gimana soal disorientasi seksual? Nah, tadi kan saya sempat bilang ya kalau saya baca jurnal sebelum kesini pas malam. Keren banget sih. Jurnal apa sih itu, Kak? Jurnal psikologis pasnya itu. Wow, keren banget. Apa Rifan Sangat sendiri psikologis ya. Dari jurusan apa kalau baca-baca jurnal psikologis itu? Sebenarnya saya dari ilmu komunikasi, tapi kan di ilmu komunikasi ada matkul yang memang menjurui dalam sisi psikologis manusia. Wah, keren banget nggak sih? Nah, jadi saya udah ngelis nih beberapa. Katanya kalau dari jurnal-jurnal yang saya baca, disorientasi seksual itu bisa muncul karena faktor lingkungan, pengaruh media, bahkan pengalaman masa kecil. Banyak juga orang juga salah paham nih. Mereka pikir kalau seseorang merasa tertarik ke sesama jenis, berarti itu identitas yang mutlak. Padahal mah itu bisa aja jadi fase sementara aja. Jadi secara nggak langsung itu lingkungan itu berperan penting ya, sangat penting gimana membentuk karakter seseorang gitu ya. Betul. Terus aku mau nanya nih, kalau kan ini temanya dalam perspektif Islam ya, gimana sih agama Islam sendiri ini memandang disorientasi seksual itu? Nah, kalau dari sudut pandang Islam itu, perilaku homoseksual itu disebut menyimpang dari fitrah. Karena Allah kan menciptakan laki-laki dan perempuan sesuai kodratnya kan. Justru harus dengan empati dan juga psikologis yang sesuai, nggak boleh pasar. Jadi gitu ya. Jadi kita ini kan sudah diciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan. Betul. Jadi dilarang sekali untuk melawan kodrat ya teman-teman di sini. Tuh sangat dilarang dong. Aneh juga ngelihatnya kan. Jadi kayak apa cewek-cewek itu kayak enggak gimana gitu kalau ngelihat cowok ganteng ya, terus cowok ganteng kalau ngelihat cewek-cewek cantik juga apa enggak tergoda juga gitu kan biasanya. Betul. Ini harusnya kita nggak saingan ya, harusnya laki-laki ya sama perempuan gitu ya. Kita nggak harus saingan dong. Masa laki-laki ganteng sama yang agak gimana gitu kan aneh juga gitu. Makin susah tuh persaingannya kalau gitu. Iya dong, persaingannya makin ketat dong. Laki-laki cuma 20%. Nggak dapat laki-laki dong kalau kayak gitu ya. Kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan juga sama perempuan. Aduh, jomblo ini mah. Ini nggak kalah penting nih segmen selanjutnya nih Davina. Apa sih itu, Kak? Segmen selanjutnya itu problematika. Nah, kita tanya problematika di lapangan terkait feminisme. Menurut Fahri gimana? Tantangannya aman? Kalau di lapangan ya, saya itu kayak melihat banyak wanita-wanita atau perempuan-perempuan itu yang mereka mendukung cuma dengan jalur yang ekstrim dan tidak memakai dasar Islam sama sekali. Ekstrimnya itu kayak gimana biasanya? Contohnya saya bisa ambil itu mereka seolah-olah meninggikan derajat mereka setinggi-tingginya sehingga derajat laki-laki itu terlihat rendah. Jadi kayak double standar gitu ya. Betul sekali. Apalagi sekarang ini kayak banyak kayak kejadian-kejadian menyimpang gitu dari syariat Islam, tapi banyak juga orang-orang itu kayak yang koar-koar tentang feminisme. Jadi feminisme sendiri itu bakalan jadi kayak keluar dari syariat Islam gitu. Betul banget. Pembahasan Fahri ini juga kayak ini nggak sih lebih ke patriarki juga. Biasanya kan kalau cowok ngerjain pekerjaan wanita dianggap kayak lo kok ngerjain gitu. Menurut Fahri sesuai nggak sama feminisme soal hal itu? Yang
yang laki-laki mengerjakan tugas wanita kayak pekerjaan rumah atau nyuci lah, padahal itu bantu istrinya. Emang nggak boleh ya? Apa Fahri juga berpikir kayak laki-laki tuh kerjaannya tidur aja gitu? Betul. Kalau menurut saya, kalau laki-laki yang bantu istrinya di rumah itu bukan seperti suami jadikan budak, tetapi itu romantisme di antara keluarga. Wes, romantisme nih. Saling Iya, membantu betul. gitu ya. Iya. Nyuci bareng gitu. Rumah tangga itu kan kehidupan bersama, bukan kehidupan ini kamu tugas ini, kamu tugas ini, kan bukan. Perempuan juga boleh mencari nafkah, tetapi memang tidak diwajibkan. Sedangkan suami kan juga nggak diwajibkan kayak bantu-bantu di rumah, itu kan tugas istri. Makanya di kehidupan keluarga itu seharusnya kita itu saling bantu, saling support ya, semacam seperti itu. Jadi lebih ke kesadaran masing-masing ya, masing-masing Betul. pihak gitu. Dan yang paling penting adalah Davina tidak mendengarkan ocehan tetangga lain gitu Benar. ya. Itu kan Itu kayak sih, paling benar. aduh, Banyak betul. komen itu biasanya. Betul sekali. Itu mah tutup telinga aja kalau ada hal seperti itu. Biasanya kan rumput tetangga memang lebih hijau ya. Jadi Betul, Mas Fahri kayaknya orangnya so sweet banget ya. terlihat banget ya dari apa yang disampaikan gitu. Gak patriarki ini orangnya. Betul, keren banget sih ini. Laki-laki yang harus bener-bener dikembangbiakan banyak banget ini. Benar, setuju itu. Setuju. Sekarang kita tanya langsung ke Aji. Menurut Aji gimana nih pandangan soal tantangan di lapangan terkait feminisme? Saya juga melihat banyak mahasiswa yang takut dianggap tidak mendukung hak perempuan kalau mereka menolak beberapa ide feminisme. Padahal sebenarnya Islam sangat melindungi perempuan, cuma perlu pemahaman yang lebih mendalam. Oke, berarti kalau kita ngobrol soal feminisme ini ilmunya nggak boleh setengah-setengah nih, harus benar-benar penuh dan kita paham gitu. Bener banget. Jadi kayak perlu guru juga ya, Iya. yang membimbing kita gitu. Biar tidak tersesat. Bener banget. Sekarang kita soal tantangan disorientasi seksual nih. Menurut Raipan gimana sih yang selalu membaca jurnal tadi gitu ya? Nah, masalah utamanya itu banyak yang merasa bingung sama jati dirinya sendiri, jadi nggak tahu mau harus kemana nih. Ada yang takut dihukum sosial, atau yang takut dikucilkan, ada juga yang akhirnya malah masuk ke komunitas yang membenarkan perilaku tersebut. Jadi makin tersesat dong orang-orang tersebut. Jadi kayak balik lagi ke lingkungannya ya. Betul, jadi nggak ada yang jembatan yang ngarahin mereka buat balik ke hal yang benar. Jadi mereka taunya, oh yang benar itu ya cowok sama cowok itu normal, cewek sama cewek itu normal. Mereka taunya itu karena lingkungannya memang mensupport hal-hal seperti itu. Kalau dari Revan sendiri, pernah nggak kayak ngelihat secara langsung gitu, misalnya kayak perilaku yang melenceng Menyimpang gitu ya. Ini agak sensitif ya, cuman sayangnya saya pernah. Aduh, sangat yang- disayangkan berarti Iya, ya. cowok gandengan tangan, cowok pangku-pangkuan. Aduh. Serem banget nggak sih? Sampai Gitu. nggak cowok Jangan cium-ciuman. sampai dong. Kita langsung Sampai. berpikir kayak, ya ampun sudah di akhir zaman. Betul, orang kita aja belum menikah tiba-tiba udah di akhir zaman ini kan Bener. nggak enak gitu ya. Sukses dulu dong. Sukses Nyari dulu dapat gitu ya. Iya. Aduh, betul banget nih. Apalagi standar TikTok tadi kan bilang kalau 10 juta itu kan per bulan ya. Iya. Aduh, ini pasti merasa terpressure nih. sangat banget, apalagi Padahal- cowok ya. Masih mahasiswa ya, belum betul. bekerja gitu, tapi Bisa. sudah dapat pressure-nya gitu. Ini Iya. agak menyelewengin dikit gak apa-apa ya. Gak Nggak apa. apa. Saya langsung berarti aja. 10 juta per bulan belum kita lagi-lagi mikirin harga rumah, harga tanah, belum susu bayi, Betul. belum yang lain-lain. Betul banget. Jadi Kayaknya- ke pressure banget sama standar yang sekarang. Betul. Jadi ini teman-teman cewek juga ya harus ngertiin posisi laki-laki nih pastinya. Tapi laki-laki juga harus ngertiin si cewek Betul, nih. si cewek kan juga berkorban untuk mengandung anak ya. Betul. Gak bentar loh itu waktunya. Dan juga taruhan nyawa ya. Betul banget. Setuju banget sama Tuh, jadi Raipan. bener kata Mas Fahri tadi, kita harus Romantis. romantis dalam rumah tangga. Betul. Apalagi menikah kan sekali seumur hidup gitu Betul, ya. saya dapat insight baru ini dari Mas Fahri. Wah, keren sih. Jadi kita nambah wawasan masing-masing di Betul. sini. Betul banget. Oke, sekarang abis kita membahas problematika nih, pastinya ada solusi nggak sih? Gimana sih kalau menurut kalian sendiri solusi-solusi dari masalah-masalah tersebut dari Mas Fahri? Kalau menurut saya itu kalau feminismenya itu tidak ekstrim kayak yang seperti yang saya katakan tadi, kayak meninggikan derajatnya wanita sehingga derajatnya
wanita itu di atas laki-laki, itu nggak masalah selama tidak berpandangan seperti itu. Dan kalau selama tidak menyalahi aturan-aturan agama, itu juga tidak masalah. Tetapi kalau semisal perempuan-perempuan yang memandang feminisme itu sudah terlalu ekstrim, kayaknya menurut saya tobat sih. Jangan Harus tobat ya. Jangan terpaku dalam standar TikTok lah. Coba kayak baca-baca buku tentang feminisme, kajian-kajian atau pengajian yang bisa ditonton bermanfaat. Terus ngapain nonton TikTok kalau ujung-ujungnya rumah tangganya hancur kan? Yang nggak berdasar betul, gitu betul. ya Iya, kalau di TikTok kalau itu. ujung-ujungnya hancur, ngapain dijadikan standar? Betul, apalagi standar TikTok kan gak ada habisnya ya. Yang cowoknya harus kece badai, terus yang ceweknya kalau habis mengandung tubuhnya juga harus masih bagus. Itu aduh. Terus yang saya takut, yang saya heran itu ada wanita yang menganggap bahwa kebutuhan anak itu berbeda dengan nafkah. Jadi misal kalau gaji 10 juta, 5 juta itu dibuat untuk makan keluarga, terus 5-nya itu diberikan kepada istri. Istri itu menganggap nafkahnya cuma diberikan 5 juta. Waduh, Kalau itu beneran kasus ya. Itu kasus banget itu. Sudah dikasih jatah buat keluarga sama istrinya sendiri padahal, tapi istrinya masih mikir gaji yang dikasih itu cuma 5 juta. padahal yang nyari pontang-panting sana sini gitu dianggapnya cuma 5 juta, Tambah say. pressure ini. Iya. Aduh, ini ada terus juga ada Vina, aku pernah nemu katanya per bulan tuh ada yang 100 juta loh. Wah. Dan itu harus liburan ke luar negeri setiap bulan, bayangin. Itu mau umrah apa gimana itu setiap bulannya ke luar negeri? Kalau nggak gitu biasanya setiap tahun itu harus haji. Aduh, antriannya haji juga nggak sedikit gitu ya. Itu Terus mungkin tiba-tiba suaminya tahun. pengennya bos tambang mungkin. Bukan PNS, jadi, bisa bukan sekolah jadi. PNS, Banget ya? guru normal. Saya kan jurusan pendidikan sejarah kan. Saya juga khawatir kalau istri saya itu seperti itu. Wow. Minta 100 juta per bulan. Uang dari mana? Uang dari mana 100 juta per bulan itu? Itu belum ngasih orang tua, kalau enggak buat bayar cicilan lain. Oh iya, apalagi kalau sandwich generation. Ya. Aduh, itu Belum ngehidupin adik-adiknya. makin double ya. Tambah ke pressure. Betul banget. Jadi kita ini juga harus mencari kayak pasangan yang setara gitu ya. Iya betul, jadi nggak comblang gitu. Kuncinya itu cuma satu, bersyukur. Betul banget. Bersyukur apa adanya. Enggak kayak ngikutin standar TikTok. Kita harus kayak apa yang diberikan suami, ya alhamdulillah. Tapi sebagai suami juga jangan gitu. Kasih segini aja. Orang dia gampang bersyukur. Jangan seperti itu. Kita sebagai suami juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anak kita. Betul banget. Kayak kembali lagi ya kesadaran masing-masing. Betul, jadi harus tanggung jawab nih. Apalagi kan nikahin anak orang gitu, jadi Bener. harus tanggung jawab itu. Mas Fahri selain so sweet ternyata pengertian. Betul banget. Green flag banget nih Mas Fahri. Benderanya sangat terang ini, Sangat green flag hijau banget neon. ini. Betul. Jangan-jangan nanti badannya langsung berubah jadi hijau. Jangan dong, bilang nanti. Oke, nah kita tanya nih ke Aji, gimana sih solusi terkait tantangan feminisme? Kalau dari saya, jangan takut untuk bertanya, cari komunitas yang sportif dan bisa berdiskusi tanpa saling menyalahkan. Kita ini sama-sama belajar, jadi penting untuk saling menguatkan. Bener banget sih, apa yang dikatain Aji ini kayak penting banget ya. Jadi selain kita baca buku, nonton kajian, kita itu juga perlu mencari teman yang suportif, terus komunitas yang mendukung gitu ya. Jadi kayak kita itu bisa saling mengingatkan ke hal yang baik, sama bisa saling bertukar pikiran gitu satu sama lain. Betul banget. Nah itu tadi kan solusi terkait tantangan feminisme. Sekarang kita tanya solusi terkait disorientasi seksual. Gimana menurut Raipan? Nah, karena saya bacanya jurnal psikologis, saya ngasih tahu solusi dari pendekatan psikologis juga. Wow. Jadi mirip oke. anak psikologi ya Iya, kayaknya ya. saya jurusan psikologi. Calon-calon ini sebenarnya Iya, ya. calon. Nah, kalau dari psikologi sendiri, kita tuh harus merangkul mereka, mendengarkan mereka. Jangan dikacangin, jangan malah dihina-hina. Kita harus benci apa yang dia lakukan, perilakunya, jangan orangnya. Dia sumpah cowok sama cowok. Memang aneh, memang menjijikan ya kalau menurut saya. Ya, betul. Cuman jangan
kata-kata yang jangan dihujat, jangan dikucilkan, tapi justru dirangkul, diarahkan, didengarkan. Kalau bisa diarahkan ke orang-orang yang profesional, yang memang ahli di bidangnya, seperti mungkin ustadz atau psikiater yang memang sering mendapatkan orang-orang yang seperti itu. Tapi kan biasanya orang-orang kayak gitu kan kayak bebal banget gitu ya. Iya, kayak, betul kayak nggak banget. bisa dibilangin gitu. Itu gimana sih kalau misalnya udah diarahkan ya, tapi mereka itu kayak tetap bebal gitu. Nah, itu makanya tadi kita harus sabar sama merangkul mereka. Memang nggak, karena ini kan nggak segampang seumpama jangan aku lah ya. Semua ada cowok, ada A ini suka sama cowok si A ini. Nah, itu nggak segampang kamu jangan suka sama cowok. Oke, aku akan suka sama cewek. Nggak mungkin segampang itu kan. Benar. Betul Jadi banget. kita sebagai teman kita harus merangkul, mendengarkan, juga sabar. Kita pelan-pelan lah ngasih taunya, jangan digembor-gembor terus. Kamu ini gini-gini, takutnya malah ngejudge kan. Tapi biasanya gitu bisa keikutan nggak sih sama kitanya? Maksudnya kalau kita Kumpulnya iya, sama itu. takutnya kita juga bakalan terjerumus gitu nggak sih? Nah, sebelum ini menarik nih, Mbak Jen. Betul. Itulah kenapa kita kan alhamdulillah punya pengalaman dan ilmu yang udah dikasih tahu nih sama Pak Faris dan materi-materi yang dia sampaikan. Wah, Kita keren harusnya sih. tahu kita kan udah dapat bekal nih, jadi harusnya kita tahu dasar-dasar yang benar. Kita udah tahu kalau cowok itu harusnya sukanya sama cewek, jangan cowok-cowok apa cewek-cewek. Kita udah tahu itu salah kok malah ikut-ikutan, jadi kita ikut-ikut nggak bener dong. Jadi kita harus punya boundary sendiri. Kalau harus itu kuat ya iman. Iya, Betul banget. Singkatnya itu tuh. Apalagi kan di medsos juga kadang ada yang kayak gitu malah dibilang lucu atau gimana Nah. gitu. Nah, itu jadi masalah baru. Malah jadi selebgram baru. Betul. Terus tanya-tanya tips malah. Aduh, Nah. itu yang kayak malah makin gila gitu ya. Normalisasi kalau Betul. Jadi aku itu kayak pernah lihat cowok sama cowok itu kayak naik gunung bareng. Kalau misalnya sama teman sih nggak apa ya, Iya. tapi mereka itu juga foto sambil berpelukan gitu. Aduh. Wah, serem banget. Aku juga Aneh pernah. gitu ya. Iya kan? Ya, Betul. pernah ada temen dulu tuh, ada cerita teman kos tuh dulu ada yang kayak bukan langsung dijudge ya, tapi dicurigai. Dicurigai. Ya, soalnya dia tuh kayak sering kayak ngundang laki-laki, tapi itu beda-beda terus. Abis itu pintunya langsung dikunci, dimatiin lampunya. Waduh, kayaknya konser Nah, itu itu Kak. Itu kayaknya konser atau enggak nonton film horor ya. Kita kan Ya, nggak harus tahu. mengambil sisi positifnya Tapi aku juga. setuju sama yang Raven katakan, kita harus kayak merangkul gitu, nggak langsung kayak dihujat. Ada yang di kos tuh kayak langsung menghujat itu di depan kamarnya, langsung teriak gay. Ada. Jadi kayak Bahaya banget. Iya. Betul. Ya, Itu takutnya dia kayak bukan malah tobat, tapi malah trauma, betul. pindah ke tempat lain misalnya. jadi juga malah makin menjadi. Iya. Iya, benar, Bukan benar. menjadi solusi, tapi malah Masalah semakin baru. parah. Itu agak nyeleneh banget ya. Bukan agak sih, itu sangat nyeleneh ya. Apalagi yang ini di pondok pesantren mana itu anaknya tuh udah tahu kayak gitu, dimasukin ibunya ke situ. Tapi Aduh. ini lebih ke lesbian, anaknya cewek gitu loh, tapi penampilannya cowok dan ya dia tomboy ya? Iya, dan dia ini dilecehkan si cowoknya tuh biasa aja. Katanya ya udah, itu hal yang lumrah. Astagfirullahaladzim. Dan itu sangat kasihan sekali orang tuanya ya, maunya belajar agama malah kayak gitu. Jadi tapi ya kalau kita tanya secara langsung ke narasumber kita, kalian ini setuju nggak soal feminisme? Menurut Fahri dulu deh. Kalau secara jadi laki-laki Oke. Ya, laki loh ya ini. Feminisme ya seperti yang saya katakan nanti, feminisme itu nggak apa-apa kalau ada batasannya. Kalau semisal ya kayak sudah sampai kayak standar TikTok tadi tuh menurut saya kurang sih. Agak ya, kalau kenapa kok bisa derajat perempuan itu lebih tinggi dari laki-laki? Kalau bisa sama tuh nggak apa-apa, menurut saya itu nggak masalah. Tapi kalau sampai derajatnya tinggi sehingga kayak laki-laki kayak diinjak-injak gitu, nah itu kayak wah, itu kan sudah kayak melanggar agama. Berarti kalau berumah tangga dia bisa kayak ngelawan suami, malah tidak menghargai suami, kayak kurang bersyukur sama apa yang diberikan suami, seperti itu. Oke, jadi no ya, kita harus mensyukuri apapun yang diberikan suami. Iya. Jadi no sekali itu. Mungkin lanjut ya, menurut
Aji gimana nih? Ya, saya setuju dari pendapat Mas Fahri itu tentang feminisme. Ya, emang kita itu ya harus menghargai seorang istri ya. Tapi istrinya juga harus menghargai seorang suami gitu. Ya, bersyukur apa adanya, terus yang menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa gitu. Oke, tapi di sini apa namanya syukur itu ada tanda kutipnya teman-teman. Jadi si suami juga harus bersyukur juga gitu, maksudnya Aji gitu. Kita lanjut nih ke yang paling psikolog tadi ya. Menurut Repan gimana nih? Apa kamu setuju atau tidak? Kurang lebih saya sebenarnya sama Mas Fahri. Ini kan salah satu insight baru saya. Tadi romantis, terus pengertian juga. Kurang lebih sama. Kalau feminisme pada porsi yang pas itu justru bagus. Karena Islam, kalau menurut saya Islam itu bukan ini ya, kata yang harus digunakan bukan kesetaraan, tetapi pas pada porsinya masing-masing. Betul, Adil, betul. Iya, jadi adil, lebih ke adil Islam itu. Jadi yang cowok ya seperti yang tadi Mas Fahri ngomong, memberikan nafkah yang cukup, tapi jangan puas dengan nafkah yang diberikan. Contoh 5 juta, jangan puas lah langsung 10 juta. Jangan puas di 5 juta aja. Kasih yang lebih, kasih hadiah lah buat istrinya. Si istri juga harus saling support lah kayak suami tadi, seperti yang Mas Aji bilang. Betul banget. Ini pemikiran yang sangat-sangat luar biasa ya dari narasumber kita. Ini laki-laki yang green flag berarti ini. Amin. Open minded. Betul. Jadi kita sebagai seorang perempuan merasa dihargai di sini. Benar banget. Jadi intinya ini kayak semua itu pasti ada porsinya masing-masing gitu. Terus kita juga harus saling bersyukur. Jadi kayak ya saling menerima gitu ya. Jangan sampai menginjak-injak. Jangan sampai kayak menyalahkan kodrat yang ada gitu. Betul banget. Nah, dari tadi pembahasan kita udah sangat menarik gitu ya. Nah, karena tadi sudah solusi, nggak kerasa nggak sih diskusi kita kali ini tuh hampir selesai? Betul banget. Padahal ini harusnya lebih seru lagi ya harusnya. Tapi karena waktunya berhubung sudah hampir selesai, jadi kita ambil sisi tengahnya ya. Jadi ya teman-teman, yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Fahri, Aji, dan juga Repan yaitu pandangan Islam terkait feminisme dan juga disorientasi seksual. Dan apa yang disampaikan oleh Fahri, Aji, dan juga Repan ini tadi sesuai apa yang mereka dapatkan. Jadi kami bertiga ataupun Repan dan teman-teman ini bukan pakarnya ya. Jadi nanti mungkin ada yang salah dikit ya dilumrahkan lah ya. Boleh gitu. bantu koreksi juga. Betul banget. Terus juga bisa diambil dari kesimpulannya ya dari solusi-solusi ini. Jadi solusinya itu bukan cuma satu arah, tapi gabungan-gabungan dari pendekatan agama. Sama kita itu juga harus menemukan lingkungan yang suportif. Terus pendidikan yang benar ini juga penting juga ya. Gimana pendidikan ini juga kayak membuat pola pikir manusia itu makin maju gitu. Betul banget. Sekian, terima kasih banyak buat narasumber Fahri, Aji, sama Revan. Ya. Terima kasih sudah sekali. bersedia datang ke podcast kali ini, terus bersedia memaparkan pendapat-pendapat yang keren-keren banget. Apalagi yang sampai dari ngambil jurnal-jurnal psikologis ini. Itu sangat aduh luar biasa sekali itu ya gitu. Langsung. Oke, semoga teman-teman pendengar bisa juga mengambil sisi positif dari pendapat-pendapat narasumber yang disampaikan. Sekian, sampai jumpa dari Ngobrolin Realita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.